kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo Sun Moon Rising ya. Ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, bisa jadi memang tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap. Oke? Leo Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini, kita langsung saja menuju ke pembacaannya ya. Jadi ini adalah kira-kira apa yang akan datang pada kalian ya dalam waktu yang relatif dekat ini. Leo, kalau aku lihat di sini, yang di link atau yang berada di situasi ini selain Leo Sun Moon Rising ya, aku melihat di sini ada Aries, ada Cancer, kemudian aku juga melihat ada Scorpio, ada Aquarius. Aquarius cukup kuat ya di sini. Kemudian di sini ada Taurus, Leo sendiri jelas, Scorpio tadi aku udah sebut, dan Aquarius. Aquarius kelihatan lagi. Jadi Aquarius di sini sepertinya energinya cukup kuat ya kalau aku lihat ya. Ada Gemini juga sih. Capricorn, Pisces. Ya, itu kira-kira yang terlihat berada di situasi ini ya, selain Leo Sun Moon Rising ya. Leo, aku akan buka juga dari Oracle Cards buatan aku. Di sini ada The Dusty Pink Oracle dan ada Life as We Know It Oracle tentunya ya. Di sini ada Image, ada Heart and Homeland. Jadi aku melihat di sini ada orang yang sudah tahu nih hatinya itu hanya untuk siapa. Jadi dia akan kembali ke situ lagi untuk memperbaiki itu ya. Love and Passion. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini ada orang yang dia itu masih mencintai, dia atau mereka itu masih mencintai gitu ya. Bukan cuma cinta aja, tapi passion di situ juga ada gitu loh. Ya. Mereka sudah merasa nyaman di situ. Di sini ada Heart and Homeland. Jadi, kalaupun mereka sedang tidak bersama, kalaupun terakhir mereka masih punya masalah yang belum terselesaikan, aku melihat di sini kemungkinan orang tadi yang belum move on tadi, yang merasa sudah nyaman di situ, mereka akan kembali berusaha berkomunikasi. Jadi yang aku lihat di sini yang akan datang di kehidupan kalian adalah komunikasi, entah siapapun yang melakukan inisiatif itu. Ya Leo, kalau aku lihat di sini selain komunikasi yang akan datang di kehidupan kalian ya, di sini aku melihat juga ada material abundance. Aku melihat ada materi yang berlebih ya, yang apa ya, yang kemungkinan akan kalian panen gitu ya. Aku melihat ini sebenarnya sesuatu yang sudah kalian manifestasikan karena di sini ada King of Wands. Jadi sepertinya sebelumnya Leo itu sangat passionate untuk mengejar ini gitu, dan dalam waktu yang relatif dekat materi itu akhirnya hadir gitu ya. Maksudnya ada peningkatan, kehadiran materi itu terdapat peningkatan ya, peningkatan material abundance. Jadi aku melihat karena sebelumnya kalian mungkin passionate sekali dalam bekerja, mencari pundi-pundi, mengumpulkan pundi-pundi. Nah, aku melihat dalam waktu yang relatif dekat kalian memanifestasikan peningkatan itu, pendapatan itu, penghasilan itu. Jadi ada pertambahan penghasilan aku melihat dari hasil kerja kalian di sini ya. Itu karena gairah kalian dalam pekerjaan sebelumnya ya. Itu akan terlihat nanti dalam waktu beberapa bulan ini ya. Jadi oke, kalau dalam keuangan kayaknya ya ada kepuasan di situ aku melihat. Kemudian di sini ada Prince of Swords dan ada Ace of Pentacles. Ini menarik. Di sini ada kartu Heart and Homeland. Aku bacakan pesannya ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali. Sejauh apapun pergi langkahnya, selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Jadi aku melihat mungkin saja ada orang yang merasa tidak ingin kehilangan kesempatan, tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai karena dia sudah merasa nyaman di situ. Dia tahu itu adalah tempat yang membuat dia nyaman. Orang itu adalah pilihannya dan dia akan kembali di situ. Dia selalu ingin atau terpanggil untuk kembali ke situ. Jadi aku melihat dia nggak mau kehilangan
kesempatan, dia nggak mau kehilangan orang tersebut, dia nggak mau kehilangan tempat yang nyaman buat dia, sehingga kayaknya orang ini akan segera mengambil kesempatan itu, waktu itu ya, akan mengambil kesempatan tersebut, waktu tersebut untuk memberikan ini, komitmen, ya, rekonsiliasi, komunikasi, itu yang kulihat di sini ya. Kemudian di kartu ini sebenarnya di bawahnya ada kartu image ya. Jadi aku melihat mungkin secara materi ada yang memuaskan ya. Kalau aku lihat di sini ya, ada kepuasan di sini. Tetapi aku melihat kemungkinan ada situasi lain yang sebenarnya membuat sedih gitu ya. Karena apalagi di sini ada Ten of Swords. Ini bisa saja aspek hidup yang lain sih, bukan hanya soal materi ya. Mungkin di materi ya oke lah, ada sesuatu yang menggembirakan gitu. Tetapi ada masalah di kehidupan yang lain gitu ya. Di bagian hidup yang lain gitu kalau aku lihat ya. Ini tentang hubungan dengan orang, tentang situasi hubungan kalian dengan siapapun itu sih sebenarnya. Tidak harus soal romance ya, mungkin hubungan dalam keluarga, platonik atau pertemanan gitu ya. Di luar romance lah ya intinya. Bisa seperti itu, dan bisa juga ini punya kaitan dengan romance juga, itu juga bisa ya. Nah, yang aku lihat di kartu image ini, orang melihat kalian itu sepertinya baik-baik aja gitu ya. Tapi padahal di dalamnya sebenarnya kalian sedang handle banyak masalah, itu bisa jadi ya. Atau setidaknya orang yang dealing atau berada di situasi ini, tidak harus kalian Leo Sun Moon Rising, siapapun yang berada di situasi ini termasuk Leo, itu bisa jadi ada yang mengalami situasi itu sih ya. Yang dealing di sini, berada di situasi ini kan nggak hanya Leo, bisa saja orang yang juga sedang berurusan dengan Leo gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, orang yang ada di sini, aku melihat dia sendiri juga, dia atau mereka lah ya, mereka itu juga memang berusaha membangun image ya, seakan-akan mereka itu luar biasa gitu ya hidupnya gitu. Ada pencitraan yang ingin mereka bangun, yang ingin meyakinkan orang-orang atau ingin menggiring pikiran orang-orang seperti yang dia inginkan. Dia menginginkan orang-orang berpikir bagaimana terhadap dirinya, dan itu yang sedang dia bangun atau mereka bangun gitu ya. Nah, pesannya di sini adalah ingat bahwa kebahagiaan itu, apapun itu ya, itu bukan hal yang hanya sekedar, itu sebenarnya bukan hal untuk dibuat citra di luar aja tetapi kosong di dalam gitu. Jadi intinya, daripada membuang energi untuk membangun citra yang palsu, ada baiknya alokasikan energi itu untuk membangun kebahagiaan yang hakiki, yang hakiki banget nih. Ya, jadi kebahagiaan yang sebenarnya, yang memang dirasakan, itu adalah kebahagiaan. Bukan cuma sekedar ingin membuat orang-orang itu berpikir seperti yang kita inginkan, bahwa kita bahagia, bahwa kita punya ini A, B, C, D, bla bla bla. No, bukan seperti itu gitu. Karena ya itu memang pilihan kalian sih, cuman kemungkinan nanti kalau orang terjebak sama pemikiran itu, takutnya dia nggak bahagia. Pasti kemungkinan sih dia nggak bahagia karena dia sibuk untuk membangun citra, memanipulasi itu gitu ya. Dia terlalu sibuk dengan pandangan orang. Dia lupa bahwa yang paling penting adalah apa sih sebenarnya yang dia rasakan gitu. Itu pesan di sini ya, kalau aku lihat di sini, oke? Kemudian di sini ada Ten of Swords dan ada King of Cups, ada Fix It. Aku melihat di sini memang ada akhir ya, akhir yang menyakitkan. Aku melihat di sini ada transformasi juga ya, karena di sini juga ada Six of Swords sama The Death ya, dan ada Eight of Wands. Jadi aku melihat ada transformasi besar dalam diri atau kehidupan seseorang di sini ya, yang akhirnya mengantarkan dia untuk membuat komunikasi, membuat langkah untuk memperbaiki. Di sini ada Eight of Wands, di sini ada Fix It gitu ya. Jadi aku melihat transformasi besar dalam diri seseorang itu memang hal yang sulit ya, yang menyakitkan gitu. Tetapi itulah yang menjadi stimulus dia, itulah yang menggiring dia, itu menjadi trigger dia gitu loh. Itu yang membawa dia ya, menggiring dia untuk membuat langkah ya, memperbaiki apa yang memang masih
masih masih dia inginkan gitu untuk menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi ya transformasi itu membawa orang ini untuk berkomunikasi. Kalau aku lihat di Eight of Wands ini, dia ingin memperbaiki sesuatu di sini ya. Dia ingin rekonsiliasi di sini. Ini memang kaitannya tentang perasaan sih. Di sini ada King of Cups ya. Di sini ada Ten of Swords gitu ya. Jadi ini tidak berbicara gender, ini berbicara energi. Orang ini sangat mencintai seseorang itulah ya, seseorang itu ya, di tempat lain itu, seseorang di sana ya, dia sangat mencintai orang tersebut ya. Situasi di antara mereka sangat menyakitkan ya, mungkin hubungan itu sudah berakhir gitu ya, tetapi situasi itu membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup orang ini. Kemungkinan orang ini akan, intinya sih aku melihat rasa sakit itu dan transformasi besar itu memang membawa, tetapi aku mau menyampaikan transformasi itu menempa orang ini menjadi lebih dewasa pastinya ya. Tapi orang ini tuh mendapatkan sakit itu dia lebih dewasa sih, karena tidak semua orang mendapatkan sakit terus dia lebih dewasa. Karena kalau orang itu fokus sama sakitnya, dia kemungkinan tidak tumbuh. Tapi kalau orang itu fokus sama pembelajarannya, dia akan tumbuh di situ ya. Jadi memang tidak selalu sakit itu akan berbuah pada kedewasaan gitu ya. Cuman aku melihat di sini rasa sakit kehilangan membuat orang ini ditempa gitu loh, membuat orang ini sadar gitu. Hal ini memang menempa dia. Dia sadar, dia masih mencintai orang itu, dia masih menginginkan orang itu, jadi dia memilih untuk menjadi dewasa dan dia akan melakukan langkah untuk melakukan perbaikan ini, akan melakukan langkah untuk perbaikan. Ya, karena dia belum ingin kehilangan. Ini tentang perasaannya sih. Dia masih cinta banget di sini kalau aku lihat. King of Cups ini tentang perasaan seseorang. Jadi orang yang masih mencintai dan dia memilih untuk menjadi lebih dewasa saja dan akan melakukan inisiatif untuk rekonsiliasi, untuk memulai komunikasi dulu, untuk memperbaiki. Jadi dia datang benar-benar dengan itikat mau memperbaiki gitu. Karena gini ya, orang sakit itu kalau dia masih dikuasai ego, dia akan memilih untuk diam. Dia menginginkan itu, tetapi dia tidak mau bergerak ke arah situ. Dia memilih diam karena dia masih dikuasai ego. Tetapi dia juga nggak move on gitu. Maksudnya gini ya, orang kalau nggak mau kembali ke masa lalu, nggak mau menjemput gitu ya, ya udah move on ke depan, jalan ke depan gitu ya. Lepaskan itu, melangkah aja gitu ya, buat lembaran baru gitu dengan siapapun itu gitu. Itu move on ya. Jadi maksudnya sebenarnya kalau nggak mau sakit itu pilihannya dua, lepaskan atau kejar. Kalau lepaskan, move on beneran gitu, atau kejar gitu ya. Jangan tidak mau menjemput karena ego ya, tidak mau membuat inisiatif, tetapi juga dalam dirinya menolak untuk move on. Jadi akhirnya nggak move on. Jadi dia hanya terjebak pada rasa sakitnya itu. Ya, kenapa kok aku bilang dalam dirinya menolak move on? Karena move on itu memang tidak bisa dipaksakan, tetapi pilihan. Bisa diupayakan gitu ya. Tapi kalau melihat itikatnya orang tersebut, dia juga tidak membuka diri atau tidak berusaha untuk move on gitu. Cuman dia terlalu berat untuk berbicara gitu, untuk mungkin minta maaf atau menyapa atau melakukan inisiatif, itu terlalu berat. Egonya, pride-nya terlalu besar di situ, sehingga dia hanya terluka aja di situ ya. Dia terus terpuruk di titik itu. Bisa seperti itu. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya ini orang ini akan kembali jelas ya. Siapapun itu dia akan kembali. Dia akan memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki gitu ya. Maksudnya karena dia belum ingin kehilangan sesuatu itu ya. Misalnya kayak kita punya barang nih, kita masih suka sama barang itu, bisa sih beli baru gitu. Cuman nggak tahu ya, kita tuh masih suka sama barang itu. Bisa jadi mungkin yang baru itu tidak ada yang seperti barang itu, karena ada kan keluaran yang barunya itu nggak ada yang kayak gitu. Beda, sedangkan kita tuh udah cocok dengan yang seperti itu gitu. Jadi biasanya orang kayak gitu yang masih suka dengan barang itu, dia akan memilih untuk memperbaiki barang itu gitu. Walaupun ada pilihan untuk membeli yang baru sih. Terkadang yang baru belum tentu menggantikan seleranya gitu loh. Jadi aku pikir orang ini akan perbaiki jelas ya.
Di sini ada The Chariot sama ada The Tower, ya. Ada love and passion. Jadi aku melihat di sini sebenarnya love and passion, cinta dan gairah itu sih yang menjadi trigger, yang menjadi bahan bakar seseorang, yang bisa menjadi semangat seseorang untuk membuat langkah besar kalau aku lihat di sini. Karena ini ada The Tower, ini ada The Chariot, ini major arcana gitu. Ini jelas langkah yang cukup beresiko, menggemparkan, ya, langkah besar pokoknya yang pasti, ya. Dan dia akan berjuang keras untuk itu sih. Jadi love and passion yang dia miliki mungkin sudah cukup besar ya untuk sampai menggerakkan orang itu melakukan hal ini gitu kalau aku lihat, ya. Oke, kita langsung saja menuju oracle cards yang lain. Ada Life as We Know It Oracle, ya. Di sini pesannya apa? Tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Nah, ini udah jelas. Kayaknya situasi kalian itu ada di kalimat ini. Pesan untuk situasi kalian kayaknya ada di kalimat ini, ya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Jadi ada orang yang memang ingin mengharapkan, ingin kembali lagi, ya, mengharapkan kembali, mengharapkan rekonsiliasi. Di sini ada Heart and Homeland juga gitu, ya. Dia atau mereka masih menginginkan itu. Jadi karena itu yang diharapkan, maka ini bisa jadi pertimbangan. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan, ya. Jadi ya, orang itu nanti akan menurunkan egonya, mengesampingkan pride-nya, ya, dan akan berusaha melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Karena dari situ akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan enak gitu, ya. Mereka menemukan kunci komunikasi mereka agar berjalan gitu. Karena itulah langkah awal hubungan tersebut bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, pesan selanjutnya ini, ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan, ya. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Oke. Mungkin kalau obsesi itu sudah dikesampingkan, orang itu jadi bisa melihat masalahnya atau situasinya juga lebih menyeluruh gitu, ya, sehingga dia juga bisa mencapai atau menemukan jawaban lah untuk situasinya. Dan jawaban itu bisa membuat dia merasa lebih bahagia atau keadaan juga lebih baik. Bisa jadi seperti itu, ya. Kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya. Setidaknya menjaga perasaannya. Ini menarik banget, ya. Jadi aku melihat di sini, ini ada hubungannya sama The Death ini dan Ten of Swords, ya. Di sini ada Ten of Swords, di sini ada The Death, di sini ada Eight of Wands. Udah, ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang akhirnya ada orang yang sadar gitu loh, ya, bahwa dia atau mereka itu masih mencintai orang tersebut. Ya, orang tersebut itu kayaknya ini jelas, ya, masih mencintai itu berarti orang yang sudah dia kenal, yang hubungan mereka kemungkinan belum lama gitu. Maksudnya belum lama berakhir. Intinya kalau aku lihat ini hubungan yang terakhir. Mantan mungkin banyak, ya, tapi ini kayaknya hubungan yang berakhir. Jadi belum benar-benar dingin gitu loh, masih panas gitu. Ya, jadi mungkin aja dia dealing atau dia punya punya situasi dengan orang-orang yang lain juga gitu, ya. Tetapi maksudnya dia mungkin saja sih dekat sama orang-orang yang lain juga. Cuman ini hubungan yang cukup dalam, yang terakhir. Jadi belum ada yang dalam lagi setelah ini kayaknya. Kalaupun ada kayaknya nggak dalam. Jadi intinya, karena kalau nggak dalam, ya sorry. Kalau ada hubungan lain yang lebih yang dalam gitu, harusnya ini sudah dieliminasi, tapi ini belum. Pokoknya ini hubungannya masih, yang akhirnya itu masih belum lama gitu, berakhirnya belum lama. Pertama.
Kalau berakhirnya sudah lama, itu belum benar-benar berakhir. Jadi mungkin aja kalian itu masih terkoneksi gitu loh. Jadi belum bisa dibilang berakhir karena aku melihat di sini energinya masih panas gitu ya. Kayak gitu. Jadi jika sesuatu atau seorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Orang ini akan sadar ya. Dia sadar orang itu adalah sosok yang berharga buat dia, hati dan kampung halaman. Jadi maksudnya sosok itu, mereka itu adalah orang yang berharga karena orang ini sudah merasa nyaman nih di sini ya. Karena mereka merasa orang tersebut berharga, jadi mereka rela menurunkan egonya ya. Dan mereka akan berusaha gitu. Berusaha untuk menjaga ya. Jadi aku melihat ada usaha untuk kembali dan memperbaiki. Ada usaha untuk minta maaf gitu. Usaha itulah intinya. Ada kesadaran kok kalau aku lihat di sini. Kesadaran. Karena kesadaran itu sih yang membawa mereka kembali dan punya etikat untuk memperbaiki gitu. Karena mereka sudah sadar kehilangan itu ternyata menyakitkan ya. Kehilangan orang ini menyakitkan ya rasanya. Mereka sadar soal itu gitu. Kalau aku lihat di sini sih begitu ya. Jadi kesedihan itu yang membawa orang ini apa ya? Rasa sedih karena kehilangan itu sih yang membawa orang ini itu kembali dan apa ya? Dan ingin benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan yang ada, minta kesempatan gitu, rekonsiliasi. Intinya gitu kalau kalian di sini ya. Jadi itu kira-kira yang akan hadir di hidup kalian ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Leo.